mengulas dulu terkait dengan UTS kemarin. Secara resmi di pengumumannya kapan ya kalau UTS? Ada yang tahu tanggal berapa pengumuman kalau di portalnya? Atau sudah malah? Harusnya minggu kemarin ini udah diumumkan, Bu. Cuman sepertinya masih ada kendala dari lembaganya sendiri. Oh, harusnya minggu kemarin udah ada ya? Iya, mungkin minggu ini sih Bu harusnya. Oh gitu, tanggalnya saya Belakangan. juga nggak perhatiin. Yang buat Baik. tanggalnya masih fluktuatif ya. Ya ya. Jadi kalian sudah terima ya mungkin hasilnya kurang ini ya, tidak maksimal ya, belum maksimal lah, tidak seperti yang diharapkan, belum seperti yang diharapkan. Jadi nanti untuk yang meskipun ada ujian ulang, tapi kita kan antisipasi ya, mudah-mudahan jangan jangan sampailah ikut ujian ulang sebenarnya gitu. Tapi untuk nilai UTS dan UAS sendiri itu kan betul-betul berdasarkan jawaban di LJU ya, nggak bisa tidak ada istilah remedial untuk mengubah nilai dan sebagainya. Yang ada hanya tadi ujian ulang atau menambah nilai di aktivitas. Ya, aktivitas. Jadi di luar kuis atau tugas kelompok ya, ataupun tugas pribadi. Nah, jadi untuk yang memang nilainya tuh dikhawatirkan nanti harus ikut ujian ulang ya. Jadi untuk menambah aktivitas, tidak untuk merubah nilai UTS ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kemudian jadi nggak semuanya ya, cuman yang nilainya kurang saja atau khususnya mungkin yang nggak mencapai berapa tuh 56 ya, yang di bawah 56. Nanti untuk menambah aktivitas. Nah, kemudian mungkin saya coba ya, meskipun kita nggak akan mengulang materi yang UTS kemarin, tapi saya ingin ini aja sih, maksudnya kayaknya ada yang ketika mengerjakan itu ada yang tidak sesuai dengan petunjuk soal gitu ya. Coba ya, saya minta waktunya sebentar, nggak apa-apa ya. Kita ngelihat sekilas yang soal kemarin, kemudian mungkin saya ingin membantu menjelaskan, karena kan yang memang bikin soal kan Dosko. Cuman ini khawatir kalau keluar lagi pertanyaan seperti ini, itu sebenarnya arah menjawabnya gimana gitu ya. Bisa saya itu, soalnya khawatir ada yang, ngapain itu kan udah lewat Bu, nggak usah dibahas gitu. Gimana? Apa-apa, Bu? Boleh Ya, Bu. ya sebentar ya. Bisa lihat juga sih soalnya, sebentar saya cari dulu. Ini sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi memang meskipun praktik auditing, tapi ternyata masih muncul soal-soal semacam teori ya. Makanya teorinya itu sebenarnya kalau di buku Suprisno Agus tingkat kerjakan itu kan ada checklist prosedur-prosedur yang dilakukan. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah itu tuh bisa mengarah kepada ketika mau menjawab pertanyaan, misalkan prosedur apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya. Ini saya langsung aja ke sini nih yang paling, nah contohnya yang ini nih. Nah ini kan kita sudah, kayaknya di latihan juga sudah ada ya. Kalau nggak salah di quiz ada atau enggak saya lupa. Intinya ini kan yang ditanya prosedur alternatif yang akan Anda lakukan. Nah sedangkan seperti ini kan, ada yang hasilnya tidak kembali, ada yang mungkin jawaban angkanya dijawab oleh si respondennya ini ya, oleh perusahaan klien apa? Ini apa sih piutang usaha ya?
oleh si krediturnya klien kita gitu ya, cuman mungkin angka berbeda. Nah, sebenarnya itu tinggal menjawab kan, kalau yang tidak kembali itu biasanya akan melakukan apa prosedur lanjutannya. Kalau hasil konfirmasi pertama dia tidak kembali, kan kita sudah kita pelajari ya di praktiknya sendiri ya. Ada yang masih ingat kalau hasil konfirmasi tidak kembali? Apa yang akan dilakukan auditor gitu? Izin, Bu. Ya, Listia. Mungkin kalau misalnya hasil konfirmasinya itu tidak kembali, nanti memeriksa penerimaan, maksud saya ya memeriksa pelunasan piutang itu sebelum tanggal neraca yang mendekati akhir dan setelah tanggal neraca, kemudian juga melakukan vouching ke dokumen-dokumennya, Bu. Ya, tahu langkah sebenarnya kalau tidak kembali kan bisa juga konfirmasi yang kedua gitu dulu kan ya. Iya, Bu. Konfirmasi kedua. Tapi kalau misalkan ada konfirmasi balik tapi dianggap tidak handal, misalkan dikirim langsung ke klien, nggak ke auditor, itu bisa dilakukan langkah-langkah yang tadi alternatif. Nah, yang disebutkan Listia tadi itu untuk yang kalau angkanya berbeda. Nah, ini artinya kan harus udah dapat jawaban dari sana, harus meriksa ke pembukuannya perusahaan dengan bukti-bukti ya, vouching lagi ke bukti-bukti seperti itu. Kalau yang sudah sesuai, oh berarti mungkin tidak perlu dilakukan prosedur lanjutan. Nah, intinya kan ini ada kondisi yang diberikan ya. Nah, jadi menjawabnya tuh dari kondisi di sini. Kondisinya ada yang konfirmasi tidak dikembalikan, ada yang angkanya berbeda, ada yang angkanya sama gitu ya, seperti itu. Nah, itu contoh istilahnya melihat dulu ke soalnya gitu ya. Ini ada kondisi apa sih yang diberikan, terus kita suruh ngapain gitu. Karena ini juga banyak yang tidak kurang pas ya jawabnya. Termasuk juga ini, misalkan ditanya prosedur analitis. Nah, prosedur analitis kan sudah bisa membedakan ya prosedur analytical prosedur itu apa aja, kalau prosedur substantif apa aja. Prosedur analitik ini kan lebih kita bermain dengan rasio, perbandingan ya. Nah, itu harusnya yang disebutkan prosedur analitis. Tapi ada kok yang tiba-tiba jawabnya melakukan vouching, melakukan konfirmasi. Nah, itu kan bukan prosedur, itu prosedur audit tapi bukan prosedur analitis. Gitu ya. Jadi mungkin lebih teliti juga melihat soalnya, apa yang diminta. Kemudian tadi kondisi soal yang diberikan seperti apa, kemudian pertanyaannya apa gitu ya. Kemudian nah kalau yang ini memang kalau yang ada seperti ini untuk UAS nanti ya, ini untuk kita berlaku di kelas saya nih ya. Jadi kalau sudah ada angka-angka yang given, ini tidak apa-apa, tidak perlu ditulis ulang untuk kalian menghemat waktu ya. Jadi nanti langsung aja, ini kan kertas kerjanya kalau nggak salah sebelahnya lagi itu ada kenaikan atau penurunan gitu ya. Nah, hitungannya saja yang dituliskan tentunya dengan tiap-tiap akun yang ada di kolom 1 ini ya. Tapi kalau angka-angka yang sudah ada di soal, itu tidak perlu ditulis ulang lagi, tidak apa-apa untuk bantu kalian menyelesaikan dengan cepat ya. Seperti itu. Ini kemarin sebenarnya ada, saya nggak masalah ya, ada yang karena kita ketika latihan gitu juga memang kenaikan penurunan itu kan dalam persentase ya. Nah, persentase, tetapi ini udah kasus kan ya? Ya, persentase. Tetapi ini ternyata dikaitkan dengan materialitas gitu. Nah, sedangkan materialitas itu kan dalam memang ini ya agak kurang, menurut saya sih agak kurang nyambung, makanya untuk yang materialitas ini saya juga merasakan tidak diajarin, dan maksudnya tidak terlalu diajarkan ke mahasiswa ya. Dan juga di AKSK sepertinya bab yang membahas materialitas itu kan di skip ya, perhitungan kayak batas materialitas kayaknya kalau saya nggak lupa gitu. Jadi ini kemarin saya kasih skor yang istilahnya di sini saya rendahkan aja untuk poinnya gitu, sehingga poinnya bisa digeser ke pertanyaan yang lain. Karena di sini juga banyak sekali yang salah ya. Nah, sebenarnya tadi pertama angka-angka yang sudah ada di soal untuk yang kedepannya tidak perlu ditulis lagi, tidak apa-apa.
Kemudian untuk yang menjawab kenaikan penurunan dalam persentase itu tidak apa-apa ya, saya tetap kasih poin. Karena kan kelihatan ya ada yang kenaikannya sampai 100, di atas 100% dan sekian dan sekian. Tapi sebenarnya yang diminta dari soal, ini kalian tinggal dikurangkan ya. Jadi dalam bentuk nominal nih, perbedaan tahun 2021 dengan 2020 berapa dalam bentuk nominalnya ya. Nominalnya berapa, kemudian dibandingkan dengan si materialitas. Nah, materialitas ini sendiri ada yang menjawab setelah dikurangin pajak, nggak masalah juga, tapi sebenarnya simpelnya dia karena tidak ada keterangan terkait pajaknya ya, jadi langsung aja. Dan ini bukan laporan laba rugi ya, ini adalah neraca. Artinya laba di sini tuh bukan laba yang ada di laba rugi nih, yang 6,6 ini ya. Tapi untuk memperoleh laba di tahun 2021 ini ya, artinya ini harus dikurangkan. Laba di 2021 dikurangkan dengan laba di tahun sebelumnya. Jadi kan itu artinya kenaikan atau laba yang memang diperoleh di 2021 gitu ya. Nah, dari situlah selisih itu baru sebenarnya kalian menghitung si materialitas. Dan yang jadi atensi kan kalau ingin membahas per akun, juga terkait ada pertanyaan performance, jawabannya adalah performance materiality ya, kalau nggak salah yang di atas ini. Materialitas yang di sini nih, isian singkat ya. Nah ini ya, nomor 1 nih ya. Ini performance materiality atau tingkat akun, materialitas tingkat akun. Nah, konsep materialitas tingkat akun ini yang akan diterapkan ketika ngerjain soal nomor 1 tadi. Jadi, berarti kan kalau materialitas tingkat akun sama dengan performance yaitu 80% dari nilai materialitas ya, nanti dapat. Nah, artinya nanti yang ada asumsi, nah ini asumsi perbedaan antara tahun 2020 ke 2021, kan harapannya ini perusahaan itu konsisten ya, maksudnya trennya itu kan tidak terlalu fluktuatif ya untuk tiap-tiap akun nih, kecuali ada kejadian-kejadian yang memang bisa dijelaskan. Artinya yang dianggap statement ya, indikasi dari salah saji itu adalah apabila ada selisihnya ini dari tahun 2021 dengan 2020. Tadi kan dalam bentuk nominal, misalkan taruhlah selisihnya 100 juta gitu. Nah, kemudian kalian bandingkan harusnya dengan si materialitas per akun tadi. Apabila lebih dari batas materialitas per akun, artinya dia bisa dianggap berpotensi salah saji material. Nah, itu arahnya sebenarnya ke situ. Tapi untuk yang menjawabnya dengan persentase, dan memang kan agak aneh, tiba-tiba dia naik 100% dan sekian, nah, itu juga nggak apa-apa, itu tetap mendapat nilai ya. Menurut saya itu tetap benar, seperti itu ya. Cuman arahnya tuh ke sana. Kemudian terakhir, kemarin untuk allowance ini, apa ya, jurnal-jurnalnya juga masih banyak yang kurang tepat ya. Tapi nggak apa-apa sepanjang angkanya kalian masukkan, jurnalnya, akun-akunnya agak nggak tepat, tetap saya berikan nilai ya. Tapi kita ke depannya kan udah tidak ada ini ya, pembelian ya, siklus itu udah nggak ada ya. Nanti tinggal kas, setara kas, dan lain-lain. Nah, di sini terakhir tadi apa ya? Saya lupa. Intinya diperhatikan lagi, misalkan kayak gini. Ini dia nih. Tapi nggak tahu ya, saya ini akan kemungkinan akan berulang lagi atau enggak, maksudnya tricky gitu ya, trikinya. Ini kan kayak gimana nih? Ini akan melakukan jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang tak tertagih. Oh, ini diminta ini dulu ya, koreksi. Bukan yang ini ya, yang persediaan ya. Nah, ini maksudnya kan ada tahapan ya, antara dia menyisihkan dulu, membuat allowance-nya dulu, dengan dia menghapus, kan gitu ya. Menghapus. Nah, yang menghapus ini kan yang nomor 5 nih.
akan melakukan penyesuaian atas penyisihan piutang tak tertagih. Nah, yang 5 ini kalau di dalam menurut Dosko ya, ini tuh ketika dia sudah memutuskan untuk menghapusnya gitu. Ya kan udah melakukan penyisihan, sudah ada penyisihan piutang tak tertagih dan itu akan disesuaikan. Artinya kan akan dihapus dihapus beneran ya. Berarti apa? Biasanya bad debt allowance for doubtful account gitu ya. Kemarin pada BDE, pada DA misalkan seperti itu. Nah, sedangkan yang 3 ini di awal gitu, di awal kemungkinan ini nggak tertagih nih, artinya ini baru di allowance-kan dulu. Nah, kayak gitu ya, mungkin biasa belajarnya dengan bukunya, referensinya bahasa Inggris ya, pas lagi di bahasa Indonesia kan mungkin kita agak, clue-cluenya tuh agak miss gitu ya. Nah, intinya hati-hati dengan yang seperti ini ya, dibaca lebih teliti lagi soalnya. Kemudian, nah ini yang satu lagi memang agak membingungkan juga sih, yang nomor 1 nih ya. Jadi perusahaan kita suruh mereplikasi gitu ya, kira-kira kalau menurut catatan perusahaan itu dia nyatetnya kayak gimana gitu ya. Padahal biasanya kan kita udah dapet ya catatan perusahaan kayak gimana, terus kita tinggal auditor melakukan koreksi berdasarkan analisis terhadap transaksi-transaksi yang ada atau ada data-data lain ya, informasi yang lain. Nah, ini juga menurut saya juga mungkin ya agak membingungkan karena ini disuruh istilah mencatat ulang kira-kira menurut perusahaan itu catatan persediaan tuh gimana gitu. Karena biasanya kan sudah given ya. Seperti itu. Tapi saya banyak ini tadi saya sudah sampaikan kalau kira-kira ada pertanyaan yang menurut saya itu memang kurang relevan, skornya itu biasanya saya alihkan untuk ke poin pertanyaan yang lain gitu ya. Jadi sudah agak banyak juga sih, karena kebetulan kemarin dari Dosko tidak memberikan panduan untuk scoring, maksudnya misalkan nih angka 1, ini skornya harusnya berapa, apakah, ini kan ya 25% ya, apakah ini skornya 5 atau 10 gitu ya. Nah, karena kemarin tidak ada panduan itu, jadi saya coba lakukan dengan untuk yang menurut saya agak membingungkan memang, dan kita contoh tadi yang materialitas ya, itu saya turunkan skornya, nah, dengan yang skor yang saya alihkan ke pertanyaan yang lain yang kalian banyak bisa menjawab, misal tadi konfirmasi piutang konfirmasi positif apa, nah itu kan saya yakin semua bisa jawab ya, nah itu saya tambahkan di situ gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang kemarin sudah bisa saya, makanya kemarin pas Ica nanya itu saya sudah selesai tapi masih saya review ulang scoringnya gitu ya, untuk ya biar keadilan juga ya, untuk karena kita kan memang nggak belajar terkait itu, jadinya maksudnya tidak yang terutama yang materialitas ya tiba-tiba ditanyakan dan seperti itu. Ya, jadi intinya tadi ada beberapa poin ya, kalau udah ada angka-angka di soal, kalau memang ketika menjawab itu tidak perlu ditulis ulang ya, langsung aja hasilnya. Oh ya, kemudian ini kan analisis ya, jadi jawaban yang diharapkan itu bukan kan misalkan tanya prosedur audit apa yang dilakukan, nah misalkan gitu ya, atau asersi apa yang diuji, itu yang ditanyakan tuh terus caranya gimana gitu ya, misalkan dia bilang existence, jangan existence itu atau eksistensi itu dijelaskan lagi bahwa eksistensi adalah bahwa secara fisik itu ada, bukan itu kan, kita udah tahu ya eksistensi itu apa, tapi misalkan di persediaan nih, tapi apa yang dilakukan untuk menguji asersi eksistensi itu, contoh ya melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, jadi tidak perlu membuang-buang waktu untuk menerangkan pengertian lagi, karena yang ditanya itu kan langsung ini kan asersi apa yang diuji. Oke, misalkan eksistensi, completeness misalkan ya, prosedur audit apa yang dilakukan gitu. Jadi tidak perlu lagi menjelaskan eksistensi adalah itu secara fisik barang ada di lokasi ketika pemeriksaan atau pencacahan gitu. Nah, itu tidak perlu lagi ya, langsung aja prosedurnya apa nih untuk menguji eksistensi gitu ya. Itu yang menurut saya juga ya
agak mislead gitu ya antara jawaban dengan sebenarnya apa yang ditanyakan oleh soal. Perintah soalnya seperti apa. Ya, intinya kalau tidak ditanyakan masalah definisi, biasanya kan kalau apalagi kita sudah praktik ya udah praktiknya tuh apa? Cara-cara untuk mengujinya seperti apa? Kayak tadi Listia jawab, oh ya Bu, saya melakukan vouching kepada dokumen. Nah, seperti itu. Tapi jangan lagi, tapi jelas ya dokumennya misalnya contohnya apa nih? Kalau ini kan ada kasusnya, persediaan. Dokumen apa yang dilihat gitu. Karena kalau cuma menelusuri kepada dokumen, itu jangan-jangan sedang menjelaskan arti vouching, tapi dokumen apa ya dilengkapi lagi. Itu ya, jadi kurang lebih mudah-mudahan kalau tipe soalnya masih sama ya kira-kira arah memahami soal dan menjawabnya seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait kalau kita memang kan full untuk ini ya, full untuk mengerjakan kasus-kasus yang ada di buku Sukrisno Agus ya, jadi memang tidak ada slot untuk mereview misalkan soal-soal UAS tahun lalu gitu ya. Mungkin kalau seperti itu ya paling diberikan di tugas tambahan atau mungkin nanti di quiz ya. Saya coba cari, mudah-mudahan kuisnya bisa melihat dari soal-soal yang tahun sebelumnya ya, biar lebih nyambung gitu kira-kira tipe-tipe ya. Saya kan ini banyak penjelasan tapi kadang yang dipahami oleh mahasiswa ini maksud pertanyaannya juga suka kurang dapet gitu ya dari soal-soalnya sendiri. Silakan kalau mau ada komentar dulu atau pertanyaan. Misi Bu, izin bertanya. Iya, silakan ada. Untuk nomor 1 yang soal kasus Bu, tadi kan untuk yang nomor 1 itu kan terkait dengan perubahan, itu kan termasuk materialitas. Kalau misal perubahannya itu dalam bentuk persentase, itu termasuknya nanti apa ya Bu? Gimana sebentar, coba saya tayangin lagi. Ini kan kayaknya nggak akan keluar lagi ya terkait materi, tapi nggak tahu juga sih ya. Sebentar. Jadi sebenarnya kan kita untuk praktik audit maupun yang saya tahu di AKSK kemarin, materialitas itu nilainya given ya, kayak di sini kan udah dikasih tahu nih 4% dari laba bersih setelah pajak memang bilangnya ya. Jadi ada juga yang menghitung asumsi ya pajak. Tapi saya juga bingung, PPh badan dibilangnya 25% ya, padahal mungkin kan nggak segitu gitu, tapi ya nggak apa-apa. Artinya kan ya mungkin logikanya udah dapat, tapi kebanyakan di sini salahnya karena labanya itu langsung mengambil yang 6,6 tadi. Nah tadi pertanyaannya, intinya kan kalau materialitas itu sebenarnya di levelan untuk D3 ini sudah given tingkat materialitasnya tuh berapa, baik itu mau disuruh menghitung dulu kayak gini 4% dari apa ya, dari angka apa, dari kategori apa, atau misalnya langsung dikasih nominalnya. Misalkan level materialitas ini untuk akun aja ya kita bicara ya, performance materiality misalnya 100 juta tadi. Oke, nah sekarang sebenarnya kalau dia sudah angka, artinya kan nggak bisa dibandingkan dengan persentase ya. Nah makanya di sini juga seharusnya di sini yang dihasilkan adalah nominal gitu dalam bentuk menghitung selisih antara tahun 2021 dengan 2020 dengan asumsi perusahaan ini harusnya steady gitu ya. Jadi satu akun itu tidak ada fluktuasi yang terlalu tinggi. Nah, ketika ada selisih yang terlalu tinggi itu bisa dianggap sebagai potensialnya salah sajinya gitu. Nah, cuman batasnya berapa sih dibilang ini salah saji yang material? Nah, tadi dibandingkan dengan si tingkat materialitasnya. Gitu ya. Nah, sedangkan kayaknya di latihan yang sebelumnya itu kita kan taunya memang persentase ya, kenaikan penurunan gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan misalkan ya jenis soalnya, kalau di sini memang ya ngitungnya kenaikan, misalnya kenaikan lebih dari 100%, itu harusnya di keterangan materialitasnya dibilang
kenaikan tren gitu ya, lebih dari 150% itu menandakan adanya potensi salah saji yang material. Nah, kalau kayak gitu bisa tuh head to head kan, persen dengan persen. Jadi kalau yang di soal ini arahnya sebenarnya ke angka ya. Jadi batasan materialitasnya dia sudah kasih clue, kemudian yang dianggap potensi salah saji itu adalah ketika ada selisih nih antara 2 tahun ini yang dibandingkan nanti dengan batasan yang tadi, batasan materialitas yang tadi dihitungkan 4%, misalkan kali laba dan sebagainya. Cuman untuk UTS kemarin, ini karena kita terbawa di latihan ya memang pakai persentase, itu nggak apa-apa, saya nilai ya. Kan masuk akal kan, misalnya, oh ini kok kenaikannya di atas 100%, misalkan untuk apa ya kemarin. Ada yang kas dan setara kas, misalkan ya, atau yang lainnya lah. Dan kurang lebih ada beberapa akun yang ketika kita lihat dari sisi persentase naiknya cukup tinggi atau turunnya cukup tinggi, itu ketika dibandingkan dengan hitungan yang seharusnya ya dengan selisih nominal itu dibandingkan dengan performance materiality-nya tadi, itu ada beberapa akun yang memang sama gitu. Jadi kalau untuk yang kemarin nggak ada masalah ya, untuk yang pakai persentase tetap dapat nilai seperti itu. Cuman memang bukan ke situ arahnya gitu ya. Jadi ini semacam ada semi bonus lah, karena kan memang kita arahnya kemarin di latihan itu kalau nggak salah persentase ya. Seperti itu ya Nada. Gimana Pak, sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya oke, kasih ya. Baik, kayaknya nih selain yang ke toilet, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin langsung ke kelompok 2 ya, terkait dengan, oh ya sebelum ke kelompok 2, saya lupa. Kayaknya setelah melihat dari hasil UTS ini, kan kemarin saya ada seperti mekanisme baru gitu ya, jadi nanti dikumpulkannya hari Selasa, itu mungkin kita kembali ke yang lama aja ya, kembali ke yang lama, tapi tetap kalau ada sisa waktu, minimal tetap aktif di Zoom dulu, berbagi tugas atau apa kalau ada. Mungkin saya menjelaskan juga tentang tugas yang berikutnya gitu ya, poin-poin apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Atau nanti bisa lanjut di WhatsApp juga mungkin ya diskusinya. Tapi harapannya kan waktu ini tetap kalian pakai untuk melanjutkan ke kasus yang berikutnya gitu ya. Tapi kayaknya dikumpulkannya jangan terlalu mepet deh. Jadi tetap di hari Minggu aja ya. Di hari Minggu, biasanya kan hari Minggu sore ya, Minggu jam 17 aja ya. Meskipun harapannya tuh bisa mulai dikerjakan pada, misalkan ini kan kita habis ini apa ya, saya lupa ya, habis kelas itu kita masuk ke investasi ya, kalau nggak salah. Oh, aset ya, aset tetap ya, aset tetap. Nah, harapannya kan kalau ada waktu ya aset tetapnya mulai kita misalnya kita baca soalnya, pahami kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Tapi untuk waktu pengerjaan nggak apa-apa, kita balik seperti yang semula aja, yaitu di hari Minggu ya. Oke, baik, silakan langsung ke kelompok 2 untuk presentasinya. Izin share screen ya, Bu. Ya, ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait modul kas dan setara kas yang terdiri dari Denis Prasetyo Palam, Ica Triwulandari, Inggit Kurniasari, Jaren Jeff Giovantinem, dan Pasca Debi Cabilita Huta Barat. Nah, untuk pertama itu akan dijelaskan tentang, soalnya dulu. Nah, soalnya pertama pelajari ICT yang telah dibuat oleh Lita, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo, dan yang terakhir lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan 2, kertas kerja laba rugi A3.1 dan 2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kepada yang bersangkutan dipersilahkan.
Baik, izin pada sheet ini terdapat internal kontrol kuesioner atas penerimaan kas atau bank dan pengeluaran kas atau bank yang telah dilakukan oleh Jadi internal kontrol kuesioner ini mencakup pertanyaan umum seputar penerimaan kas atau bank dan pengeluaran kas atau bank yang meliputi pengeluaran cek, rekonsiliasi bank, dan kas kecil. Dari ICQ ini dapat disimpulkan bahwa sistem kas dan setara kas PT Subus baik karena di sini lebih banyak jawaban ya. Baik, bisa lanjut ke prosedur audit. Untuk prosedur audit yang pertama itu terkait dengan uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat yang berwenang. Ini ada di indeks TOC 2 dan ada di TOC 4. Berikutnya, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini ada di TOC 2 dan TOC 4. Berikutnya terkait dengan uji kewajaran. Yang pertama ada kas. Siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini akan dibahas pada indeks C. Yang nomor 2, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini akan dibahas pada indeks C1 dan C2. Untuk nomor 3, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ini juga akan dibahas pada indeks C2 dan C1. Berikutnya, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Ada di indeks C1 dan C2. Berikutnya, untuk nomor 5 dan nomor 6 akan dibahas di indeks C1. Untuk nomor 7, periksa penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Untuk nomor 7 ini terdapat pada buku 1 halaman 52 dan 92. Berikutnya untuk nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini terdapat pada buku 1 halaman 124. Untuk nomor 9, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini tidak dilakukan. Untuk nomor 10 dan 11 terdapat pada indeks C. Berikutnya untuk bank, untuk kuesioner nomor 1, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif. Ini akan dibahas pada indeks CC3 dan CC4. Berikutnya untuk yang nomor 2, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut yang meliputi pencocokan saldo rekening dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, dan setoran dalam perjalanan. Ini akan dibahas pada indeks CC3 dan CC4. Untuk prosedur audit nomor 3 dan 4 ini tidak dilakukan. Untuk nomor 5, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini akan dibahas pada indeks TOC 2 dan TOC 4. Berikutnya untuk poin nomor 6 ini tidak dibahas. Untuk poin nomor 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini terdapat pada buku 1, halaman 129 dan halaman 130. Berikutnya, untuk kuesioner nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini ada di buku 1 halaman 133. Ini ada di buku 1 halaman 133. Berikutnya,
Nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini ada di buku 1 halaman 133. Berikutnya untuk kuesioner nomor 9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Ini akan dilakukan pada TOC 2 dan TOC 4. Berikutnya untuk nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Ini akan dibahas pada indeks C. Berikutnya untuk nomor 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner. Ini akan dibahas pada indeks C. Berikutnya untuk schedule investasi jangka pendek, yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Ini akan dibahas pada indeks D. Untuk yang nomor 2, tidak dilakukan. Untuk prosedur audit yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini terdapat pada buku 1 halaman 125. Untuk soal yang nomor 3 ini, kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp15.000. Berikutnya untuk indeks nomor 4, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini dapat pada buku 1 halaman 123. Ini terkait dengan ikhtisar dari buku besar per 31 Desember 2018. Berikutnya, indeks nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Ini ada pada buku 1 halaman 125. Disebutkan bahwa suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD dolar. Berikutnya, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi. Maaf, ini bisa digeser dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini sudah dilakukan. Untuk poin nomor 7, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka pendek. Ini terdapat pada buku 1 halaman 125. Dikatakan bahwa berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Sekian untuk presentasi dari prosedur audit. Oke, sebentar Ica. Yang poin 7 itu kan sebenarnya juga bisa bandingkan tanggal, ada yang diketahui kan ya, tanggal, coba mana sih yang investasinya itu, bentar. Kan di situ dia concernnya 3 bulan ya, 3 bulan. Kayak sih tadi baca ada kayak tanggal, bisa dicek. Oh, nggak saya tandain. Nanti deh kalau ini, kalau ketemu ya. Silakan lanjut dulu. Intinya yang 7 itu kalau misalkan dari misalkan deposito gitu ya, deposito kan di sini investasinya ada deposito, ada saham. Kalau misalkan di situ ada ketahuan tanggalnya ya, tanggalnya artinya kan kita bisa bandingkan tuh untuk sampai dengan akhir tahun itu apakah dia masih dalam periode 3 bulan atau dia sudah lebih gitu ya. Sehingga kalau misalkan lebih mungkin harus direklasifikasikan, tidak masuk dalam kelompok kas setara kas seperti itu ya.
Kalau misalkan ada tanggal-tanggal yang disampaikan di soal. Silakan dilanjut, Bu. Baik, selanjutnya schedule C1 terkait berita acara pemeriksaan uang kas besar. Di pemeriksaan uang kas besar ini dilakukan perhitungan fisik kas atau cash account pada tanggal 5 Januari 2019 dengan Saudari Sabrina sebagai kasir. Yang pertama ada sisa uang kas menurut buku kas. Ini informasinya ada di halaman 124 di buku 1. Saldo kas besarnya itu sebesar 3 juta. Terus yang kedua itu diketahui mutasi dari tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 itu jumlah debit dan kredit di buku besar ini sama-sama 24 juta. Jadi sisa buku kas pada tanggal 31 Desember masih 3 juta. Yang poin B, uang dalam kas. Sebentar, itu sisa buku kas pada tanggalnya kan tanggal dia tanggal dia melakukan, dibandinginnya kan ketika dia tanggal stok opnam ya. Iya. Jadi tanggal berapa tuh? Sisa buku kas pada tanggal, ya kan mutasinya kan dari tanggal 1 Januari, ya kan dari 31 Desember, kemudian mutasi 1 Januari sampai 5 Januari. Artinya, berarti yang poin 3, sisa buku kas itu pada tanggal berapa? 5 Januari, Bu. Ya, gitu ya. Ya. Mohon maaf. Karena kan dibandinginnya nanti dengan posisi real fisik kas berapa pada saat dia hitung di tanggal 5 Januari. Silakan lanjut. Ya, baik, Bu. Selanjutnya yang poin B, uang dalam kas ini, yang pertama uang tunai, informasinya ada di halaman 123 di buku 1. Jumlah uang kasnya totalnya 10.985.000 dan untuk uang logamnya 15.000 sehingga jumlah uang tunainya ada 11 juta. Nah, ini terdapat selisih dari jumlah uang tunai sama sisa uang kas menurut buku besar sebesar 8 juta itu ada informasinya di halaman 124. Sebentar. Itu terdapat selisih 6 juta milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir dan sebesar 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Lalu yang surat-surat berharga itu informasinya juga ada di halaman 123 tentang yang terkait giro sebesar 11.900.000 sehingga jumlah uang dalam kas ini ada 22.900.000. Jadi selisih uang kasnya ini terdapat kelebihan 19.900.000. Baik, silakan dilanjut. Selanjutnya schedule C2. Ini terkait berita acara pemeriksaan uang kecil. Informasinya ini ada di halaman 124 buku 1 juga. Kalau sisa menurut buku kasnya ini bisa dilihat di neraca saldo halaman 15. Halaman 15 buku 1 atau di buku 2 halaman 83. Sebesar 2 juta. Lalu yang poin B, uang dalam kas ini informasinya ada di halaman 124 buku 1. Terdapat informasi petty cash voucher dan materai. Jumlah uang kertasnya 1.515.000 dan uang logam 15.000 sehingga jumlah uang tunainya 1.530.000. Nah, yang petty cash voucher sama materai itu dimasukkan ke poin 3 yang lain-lain, yaitu bon-bon yang belum diperhitungkan sebesar 270.000.
Jadi jumlah uang dalam kas itu ada sebesar 1.800.000 dan selisih uang kasnya kekurangan 200.000. Dilanjut lagi, Bu. Ya, silakan. Kecuali kelompok lain mungkin ada yang mau ngasih tanggapan atau sudah sama untuk berita acaranya dulu. Kelompok 1, gimana kelompok 1? Kelompok 1 yang kebagian berita acara, siapa? Gimana? Apakah sudah sama? Lihat kelompok 1. Dava. Kebagian ini nggak Dava? Bukan, Bu, tapi sama sih, Bu. Sama ya. Iya, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3. Iya, Bu. Gimana? Kelompok 3 Awang. Sudah sama, Bu. Sama. Oke. Kayaknya ini nggak terlalu kompleks ya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Debbie. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inggit. Baik, selanjutnya untuk schedule C3.1. Subsporting schedule Bank CAP ini rekonsiliasi Bank CAP. Jadi di sini itu membandingkan saldo menurut rekening koran pada buku 1 halaman 129 itu diperoleh saldo menurut rekening koran sebesar Rp4.391.410. Lalu untuk saldo menurut pembukuan itu bisa dilihat di buku 1 halaman 128. Saldo menurut pembukuannya ada 5.849.910. Selanjutnya untuk saldo menurut rekening koran itu ada penambahan dari deposit in transit. Bisa dilihat di buku 1 halaman 128. Di situ pada transaksi tanggal 28 Desember itu ada setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta. Nah, jadi 20 juta ini tuh udah diserahin nih dan dicatat di pembukuan si klien. Nah, tapi ini belum masuk di pembukuannya si bank. Jadi menurut si klien itu udah dicatat, tapi menurut si banknya belum dicatat. Makanya ini menambah saldo menurut rekening koran. Nah, ini itu bisa ditulis sebagai deposit in transit atau setoran dalam proses. Selanjutnya, ada pengurangan dari outstanding check atau cek beredar dari PT Caraka. Bisa dilihat juga di buku 1 halaman 128 di transaksi tanggal 26 Desember itu ada pembayaran utang PT Caraka yang jatuh tempo tanggal 28 Desember sebesar 11 juta. Nah, jadi si klien itu udah nerbitin cek gitu kan untuk bayar utangnya ke PT Caraka. Nah, tapi cek itu tuh belum dicairkan oleh si penerima atau si PT Caraka tadi. Makanya cashnya itu belum keluar di bank itu. Nah, makanya hal ini itu mengurangi saldo di bank gitu. Sehingga total rekening korannya itu didapat 13.391.410, yaitu dari 4 juta ini tadi awal ditambah 20 juta dikurangi 11 juta. Itu. Nah, terus kalau dari saldo menurut pembukuan itu bisa dilihat di buku 1 halaman 128. Yang pertama itu ada penambahan dari kiriman uang masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000. Itu bisa dilihat di buku 1 halaman 129.
ini menurut klien itu dia belum dicatat nih. Jadi si klien itu belum catat, tapi di banknya itu udah dicatat. Makanya hal ini itu menambah saldo menurut pembukuan. Karena tadi si klien itu tuh kurang catat. Selanjutnya ada pendapatan bunga itu dari buku 1 halaman 129 juga. Itu dari transaksi nomor 28 tanggal 28 Desember sebesar 156.500. Keterangannya di situ yaitu jasa giro. Makanya menambah pembukuan menurut klien. Terus untuk pengurangnya itu ada salah catat dari PT Berkat itu di transaksi tanggal 3 Desember. Nah, itu kita bandingin antara buku 1 halaman 128 sama 129. Nah, itu ada kesalahan pembayaran utang kepada PT Berkat. Jadi di pembukuan klien itu nyatetnya 100.110.000. Nah, tapi di rekening koran, di realnya itu keluarnya untuk bayar utang tadi itu 101.100.000 rupiah. Nah, sehingga kan ada beda nih, selisihnya itu 990.000. Nah, jadi si klien itu dia kurang catat nih, karena uang yang dibayar, yang realnya yang keluar itu ternyata lebih gede daripada yang di pencatatannya si klien gitu, sehingga kita harus catat lagi kas kita untuk berkurang 990.000. Itu makanya harus dikurang menurut pembukuannya si klien. Terus ada biaya administrasi itu di halaman 129 sebesar 25.000. Lalu ada cek kosong pada transaksi tanggal 28 Desember di buku 129 juga. Nah, ini dengan keterangan tolakan clearing. Nah, jadi si klien itu kan dia nerima cek. Nah, tapi pas mau clearing itu nggak bisa karena ternyata di rekeningnya si klien itu nggak ada dananya gitu. Makanya ada tolakan clearing gitu. Makanya mengurangi saldo menurut pembukuannya klien gitu. Sehingga total pembukuan menurut klien itu sebesar 13.391.410. Sehingga sama kan, sama total rekening koran dengan total pembukuan. Seperti itu. Oke, ini ini ada salah typo sih ya di bukunya ya. Yang mungkin kalau bisa dibantu tunjukkan halaman 128 sama 129 itu sih yang di halaman 128 yang tanggal 13 ya, pembayaran utang PT Hero itu kan 22.774.190. Nah, sedangkan di halaman 129 itu di tanggal 13 Desember ada tarikan clearing rekening korannya ya. Nah, itu ada tarikan clearing itu belakangnya angka 4 ya, 22.774.490. Nah, sebenarnya kan ini konsepnya bisa sama dengan yang tadi Inggit ceritain yang ada salah 100 PT Berkat tadi ya, 100 juta sekian. Cuman ini ternyata sepertinya memang typo sih, tidak sengaja ya, bukan untuk koreksi di rekonsiliasi. Itu belakangnya ada yang 490, ada yang 190, kan sebenarnya selisih 300 perak ya. Tapi ini lebih kepada typo ya. Jadi bukan untuk masuk dalam koreksi di rekon. Oke, kemudian ini mumpung lagi masih disorot, yang tadi saya lupa ya, yang tadi kan ada klausul di prosedur auditnya katanya sudah mengecek jangan-jangan si investasi yang masuk kas setara kas ini itu masih bisa masuk di akun tersebut kas setara kas bila memang kurang dari 3 bulan. Meskipun tadi udah disampaikan juga tidak diniatkan untuk istilahnya memang ini jangka pendek gitu ya. Nah, ini bisa dicek juga dari kalau bisa dilihat di ininya di halaman 123 misalkan 123
Itu kita bisa lihat dari tanggalnya ya. Nah, ini 123. Nah, itu kelihatan ada dia mulai melakukan deposito yang dalam dolar itu kan tanggal 1 November misalkan ya. 1 November. Artinya ketika di Desember itu kan usia depositonya memang masih di bawah 3 bulan. Kemudian contoh dia invest pada saham PT Gudang itu kan baru dilakukan di bulan September ya. Jadi memang pas-pasan September, Oktober. Sebenarnya udah kalau sampai November udah 3 bulan juga ya. September, Oktober, November. Yang PT Gudang itu ya. Tapi dengan adanya keterangan yang tadi dianggap masih bisa masuk ke dalam akun kas setara kas ya, kategori kas setara kas. Mungkin itu ya salah satunya kalau mau lebih apa pengujiannya lebih ke arah tanggal-tanggal, ini bisa diatensi di buku besarnya ya, ada tanggal-tanggal kapan mulai invest pada deposito atau pada saham tersebut. Baik, mungkin dilanjut dulu untuk yang rekon bank satunya lagi. Nah, ya ini untuk sebentar, saya salah lagi ya. Ini kemarin kan memang saya sampaikan ini cukup mengindahkan jurnal ya. Nah, tapi ini saya coba ya saya share screen, nanti kalian bisa di screenshot aja ya. Ini contoh ini bank apa sih? Bank CAB ya? Ini tadi bank apa yang dibahas? Saya lupa. Inggit barusan. Bank CAB, Bu. CAB ya. Nah, ini saya coba share screen. Nah, jadi sebenarnya ini sama dengan yang direkon untuk supporting. Kalau tadi kan sub ya, yang disampaikan ini tadi sub ya. Sub supporting schedule itu sub supporting schedule itu adalah rincian lagi dari si supporting. Nah, sebenarnya ternyata yang diminta itu bentuk supporting schedule-nya hanya memindahkan bagian yang terkait pembukuan. Kalau tadi rekon kan ada menurut pembukuan, ada yang menurut bank gitu ya. Nah, ini intinya nanti kan auditor itu hanya bisa mengoreksi apa yang ada di klien kan ya. Dia kan nggak bisa mengoreksi apa yang dicatat sama bank gitu istilahnya ya. Nah, jadi si supporting schedule ini memindahkan saja bagian dari yang sub tadi yang bagian yang menurut pembukuan klien. Karena ini nanti langsung dianggap langsung menjadi saldo audit ya. Ini tolong diabaikan tahunnya karena ini untuk tahun yang lalu ya. Ini contoh jawabannya. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan supporting schedule. Tapi nggak apa-apa. Yang kemarin kan dari saya informasinya bisa memindahkan jurnal-jurnal koreksi gitu. Tapi ternyata ini dapat contoh yang dipindahkan itu adalah masalah koreksinya auditor terkait pencatatannya klien ya. Jadi dari saldo pembukuan tadi yang di rekening bukan rekening koran ya, pembukuan ya, buku besarnya klien. Udah nih, udah di screenshot ya. Buat contoh. Sama aja isinya dengan yang tadi kan dari rekening koran rekonsiliasi tadi. Baik, silakan dilanjut kelompok 2 yang presenter berikutnya. Berarti ini kalau misalkan jurnal-jurnal ini juga akan muncul di schedule C, ya sama kan ya? Di C nanti akan muncul ya? Iya, Bu, muncul lagi nanti di C. Yang mempresent sama nggak? Kalau sama ya di skip aja berarti yang ini. Sama, Bu. Ya langsung aja berarti ke yang berikutnya. Oke. Ke Bank Lopo ya. Baik, selanjutnya untuk schedule C4.1. Nah, ini untuk rekonsiliasi Bank Lopo. Jadi sama kayak tadi, jadi ini membandingkan saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Saldo menurut rekening korannya itu bisa dilihat di halaman 130, yakni sebesar 5.100.000
5.092.640. Lalu untuk saldo menurut pembukuannya itu bisa dilihat di buku halaman 127, yaitu sebesar 36.640.414. Nah, jadi untuk saldo menurut rekening korannya itu ada penambahan dari deposit in transit dari transaksi tanggal 28 Desember di halaman 127. Di situ ada setoran tunai dari kas sebesar 2 juta. Di jasa atas transaksi tanggal 26 Desember di buku halaman 126. Di situ ada clearing tagihan dari PT Nuansa sebesar Rp37.500.000. Jadi ini itu udah dicatat sama si klien, tapi belum dicatat sama si bank. Jadi dia menambah saldo menurut rekening koran. Tuh. Lalu untuk pengurangnya itu ada outstanding check atau cek beredar dari PT Elang untuk transaksi tanggal 17 Desember di buku halaman 126 juga. Itu ada pembayaran utang dari PT Elang. Pembayaran utang kepada PT Elang itu sebesar 2 juta. Nah gitu, jadi kayak tadi si klien itu udah nerbitin cek untuk bayar utang. Nah tapi si PT Elangnya itu dia belum nyairin, jadinya si cashnya itu belum keluar di bank, makanya ini itu mengurangi saldo menurut rekening koran. Gitu. Terus ada outstanding check juga dari PT Caraka pada transaksi tanggal 21 Desember di buku halaman 126 juga sebesar 5.500.000. Ada pembayaran utang kepada PT Caraka. Sama kayak tadi, sehingga mengurangi. Sehingga total rekening koran itu didapat dari ini, saldo menurut rekening koran yang 5 juta, ditambah penambahan sebesar 39.500.000, dikurangi 7.500.000 sehingga mendapat 37.092.640. Selanjutnya, saldo menurut pembukuan. Tadi bisa dilihat di halaman 127 ya, 36 jutanya ini. Nah, ini ada penambahan dari ada setoran yang belum dicatat. Pada transaksi tanggal 26 Desember itu bisa dilihat di buku halaman 130. Itu sebesar 3.750.000. Nah, jadi dengan keterangan di situ ada setoran clearing gitu kan. Jadi si klien itu tuh dia belum catat setoran ini, tapi si bank itu udah dicatat gitu. Jadi karena itu transaksi ini tuh menambah saldo menurut pembukuannya si klien tuh. Terus ada pendapatan bunga di halaman 130 juga. Pendapatan bunga pada transaksi nomor tanggal 27 Desember sebesar 75.226. Tuh. Lalu untuk pengurangnya itu dilihat di halaman 130 juga. Pada transaksi tanggal 24 Desember itu ada biaya cek atau giro sebesar 18.000. Lalu pada transaksi tanggal 27 Desember juga itu ada biaya administrasi sebesar 5.000. Terus transaksi tanggal 28 Desember itu ada cek kosong sebesar 3.350.000. Nah, jadi di situ keterangannya itu tolakan clearing. Jadi sama kayak tadi, jadi si klien itu udah nerima cek gitu kan. Tapi pas si klien ini kita mau di clearing nih, tapi nggak bisa karena ternyata di rekening pelanggannya itu nggak ada dananya. Itu makanya di situ ada tolakan clearing sehingga mengurangi saldo menurut pembukuannya si klien. Sehingga total pembukuannya itu didapatkan
37.092.640. Sama kayak total rekening koran tadi. Selanjutnya untuk schedule C4, di sini ada jurnal koreksi yang dibutuhkan. Di skip aja ya berarti ya. Oh iya, Ya, baik. karena kan tadi udah ada contohnya ya, kalau supporting memindahkan yang bagian koreksi auditor di pembukuan ya. Iya. Ya, Baik, selanjutnya untuk schedule C, silakan Debbie. Oke, nah sebelum Debbie, saya mau memastikan lagi nih pemahaman ya, khawatir nanti ya di UAS juga keluar nih. Coba saya mau tanya, Fadil ada ya, Fadil? Ada, Bu. Ya, tadi kira-kira berarti yang perlu diatensi ketika melakukan rekonsiliasi, penyebab perbedaannya bisa apa aja, Fadil? Secara general ya, nggak perlu kasus yang tadi ya. Silakan. Silakan, gimana untuk rekonsiliasi bank itu kira-kira yang perlu diatensi yang bisa menyebabkan perbedaan tuh biasanya apa aja yang umum gitu ya. Ini jangan dipindahin ke sini, nanti bisa lihat. Balik ke yang C aja tampilannya. Nah, ini juga. Ya, silakan Fadil. Bentar ya, Bu. Ini, Bu, kayak outstanding check yang outstanding, terus bisa deposit in transit juga. Ini terkait rekonsiliasi bank kan ya, Bu? Ya, kira-kira yang kita harus atensi. Pasti kan akan kayaknya kemungkinan besar keluar tuh ya nanti rekonsiliasi bank. Ya, Bu, ada mungkin misalkan ada beban admin bank gitu, Bu. Terus cek kosong, ada ya deposit in transit lagi ya, Bu. Ya, yang cek kos yang non sufficient fund itu ya kurang lebih kayak cek kosong ya, ternyata nggak ada Iya, Bu. dananya gitu ya. Oke, Iya, Bu. ya kasih Fadil. Terus nih, siapa lagi nih ya yang Kofifa, coba saya lihat nih yang pada off cam, udah mulai off cam. Kofifa ada? Kofifa masih join? Hadir, Bu. Ya. Ini Kofifa, ini kan kalau lihat ini kayaknya di Maaf, Bu, Ibu masih mute, Bu. oh iya ya, maaf. Tadi Fadil udah ya, terus nah ini Kofifa ngerjain yang bagian ini nggak? C ini? Ya, Bu. Ya, gimana? Kebagian ngerjain yang schedule C nggak? Iya, Bu. Iya. Oh ya, pas banget ya. Nih kelompok Kofifa itu kan kelompok 5. Kelompok 5. Di sini kan kelompok yang ini ada angka di kas besar tuh katanya ada koreksi 19,9 juta ya. Terlihat ya yang di layar ya. Yang baris 4 kas besar. Di sini yang lagi ditampilin sama kelompoknya Debbie di layar. Halo. Terlihat, Bu. Ya, terlihat ya. Ini menurut kamu, nah di kelompok 2, nah mereka kan yang 19,9 juta ini kan mereka masukkan sebagai koreksi nih. Katanya ya, mengoreksi debit kas besar. Nah, ini menurut komentar kamu gimana? Benar atau enggak? Kalau benar, alasannya kenapa? Kalau misalkan enggak, khusus yang kas besar itu ya, koreksian di parenya itu ya. Kalau misalkan enggak sesuai, alasannya kenapa? Kalau sesuai, alasannya kenapa? Silakan.
Mungkin dari pekerjaan kamu sendiri, apakah ada di parekan tuh yang kas besar, ada parenya nggak? Ini Bu saya cek Oke, dulu hasil Excel. jaringannya jelek kayaknya. Kofifa off cam aja nggak apa-apa jawabnya. Halo? Kayaknya jaringannya ini ya. Oke, Kofifanya. Kelompok. Gimana Kofifa? Nyambung nggak sih? Ya, silakan. Cek Bu, suaranya macam-macam Bu, sebentar Bu. Ini masih macam-macam nggak Bu? Sudah lumayan. Kayaknya ini ya. Kayaknya nanti jawab di WA aja deh, Kofifa ya. Kayaknya nggak ini nih, kurang jaringannya di sana. Kofifa kelompok 5. Kelompok 6, silakan yang mau menjawab kelompok 6. Tadi Fadil udah ya? Fadil kelompok 6. Kelompok 4. Hafiz, coba Hafiz, kelompok 4. Kebagian ini nggak Hafiz ada? Silakan. Kalau ini lemah jaringannya ini aja, off cam aja nggak apa-apa. Kan meskipun nggak ngerjain bagian ini, tapi minimal kalian ini ya harus mereview lagi semuanya ya untuk karena kan ujian kan nggak tahu kebagiannya yang mana kan soal yang keluar ya. Gimana Fadil? Pertanyaannya sama, yaitu untuk Iya, yang besar ya. Tadi udah dengar pertanyaannya? Saya lagi, Bu. Fadil emang tadi udah ya? Oh Hafiz, sorry Hafiz maksud saya. Iya. Ya salah, mirip soalnya namanya jauh. Hafiz ada ya? Kelompok 4. Gimana Hafiz? Kok nggak ada responnya nih? Mana sih orangnya? Masih ini ya, udah unmute, tapi masih mute kayaknya. Ya, udah di sini sih lambang mic-nya udah, tapi belum ada kedengaran suara. Belum kedengaran. Itu kayaknya mesti di refresh dulu ya soundnya ya kali ya. Iya, nggak kedengeran. Oke, pas. Nanti jawab di chat ya, kelompok tadi yang Kofifa sama kelompok yang Hafiz. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Naufal bukan ya? Ya, Naufal, coba. Ada Naufal? Naufal? Ya Bu, ada Bu. Ya, gimana? Meskipun nggak kebagian ngerjain yang ini, tapi kan tetap harus paham ya, harus mereview semua. Kamu kebagian ngerjain yang ini nggak? Indeks C. Bukan Bu, saya nggak bagian yang ini. Oke, tapi bisa dilihat di pekerjaan kelompoknya. Yang kas besar itu gimana? Menurut kelompok kamu di adjust atau bagaimana tuh? Sama, coba tolong ditampilin lagi kelompok. Udah ya, masih ada ya tampilannya.
Share screen-nya masih muncul ya? Masih muncul, Bu. Oh iya, kenapa di saya swipe? Oh ya, oke. Coba kalau di kelompoknya Noval gimana tuh? Yang 19.900.000 apakah di adjust jadi propose adjust or reclassification entry ya? Kepanjangannya ya, Pare ya? Atau tidak gitu? Ya kalau dari kelompok kami sih jawabannya sama Bu, sama kelompok ini. Sama. Kira-kira Ya. kenapa alasannya mengadjust? Kan kalau di halaman ini, mana ya? Kan ada keterangan ya. Di halaman 124. Ya. Di halaman 124 itu kan ada keterangan nih. Apa sih penyebab selisih gitu ya. Nah, kemudian yang selisih yang didapat tadi itu kan artinya ketika membandingkan antara uang secara fisik ya yang ada di kasir lah misalkan gitu ya atau di brankas dengan pembukuannya klien. Kalau selisihnya ini kan tadi selisih lebih atau kurang ya 19,9 Noval. Selisih kurang, Bu. Kalau kurang tuh maksudnya apa? Apa lebih dari apa? Jadi itu dari berita acara C1 itu ngebandingin kas besar di pembukuannya itu sama fisiknya gitu. Jadi ketemu selisih kurang jadi perlu didebit. Selisih kurang tuh maksudnya apa? Mana yang lebih besar antara fisik sama di catatan? Di pembukuannya lebih kecil. Oke, pembukaan lebih kecil ya. Jadi pinjaman yang ditemukan secara fisik ya. Oke. Nah, tapi dengan melihat, artinya kan kita harus mencari tahu dulu ya, fisiknya itu bisa lebih kenapa kan gitu ya. Bisa lebih, kenapa nih kok lebih banyak daripada yang dicatat. Nah, di halaman 124, itu kan ada keterangan ya. Jadi sudah bisa ditelusuri tuh, kenapa sih bisa lebih secara fisik. Coba dilihat dulu. Kemudian sini katanya ada yang ternyata uangnya tuh punya PT Pelita. Ya, saya agak lupa-lupa ya di awal PT Pelita itu hubungannya apa gitu ya. Intinya kan yang sedang kita audit ini PT Sugus ya. PT Sugus tiba-tiba mungkin ada yang nitip gitu kan, punyanya perusahaan lain ya. Nah, artinya kalau punya perusahaan lain ini pasti kan nggak masuk ke catatannya klien ya, kecuali itu. Jadi di sini kan kata-katanya milik PT Pelita, itu bukan artinya ini bukan berasal dari pembayarannya PT Pelita atas pembelian barang ke PT Sugus dan apa ya. Intinya itu cuman itu tuh tiba-tiba punya PT Pelita gitu. Jadi untuk menyederhanakannya intinya mungkin ada yang mungkin dia ada perusahaan sama-sama apa ya, ada hubungan lah ya mungkin afiliasi terus ketitipan di situ gitu uangnya secara fisik gitu ya. Pasti kan nggak dicatat kan memang di pembukuan oleh PT Sugus ya. Cuman fisiknya aja tiba-tiba ada ketitipan di PT Sugus karena dia digabung oleh kasir. Kayaknya sih ini mungkin afiliasi ya, sama-sama afiliasi, masih mungkin manajemennya belum benar-benar terpisah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang kedua nih ada dia berhasil nagih ya, nagih dari PT Merdeka. Tapi kalau dilihat tanggalnya itu, tanggal berhasil diklaim, saya berhasil diperoleh uang tagihannya itu di 7 Januari. Dan ini memang belum dicatat di pembukuan.
Nah, setelah melihat yang ini 2 dulu ya, yang satu lagi kan berarti ini berapa? 6 tambah 2, 8 juta. Berarti masih ada selisih berapa? 11.900.000 itu dari 11.900.000 lagi itu dari mana ya? Bentar. Dari giro, Bu. Oh ya, dari giro-giro ya yang sudah diterima tapi belum disetor ke bank. Nah, artinya biasanya perusahaan kan dia mulai membukukan itu ketika maksud saya gini, ini kan di pembukuan juga belum ada gitu kan ya. Lama-lama kita harus melihat dulu, benar apa enggak dia enggak ada di pembukuan untuk kasus-kasus yang 3 ini. Kalau memang, karena kan fisiknya ada nih, apakah memang transaksi ini atau uang ini emangnya seharusnya tuh ada dicatat di pembukuan perusahaan atau enggak gitu ya. Sekarang mulai dari yang pertama dulu, dari yang si punyanya PT Pelita. Gimana kalau tadi Noval ya? Pendapatnya nih udah setelah saya kasih clue ke arah sana. Kalau yang punyanya PT Pelita tadi kira-kira perlu dicatat nggak sama klien? Mana Noval masih join? Ya Bu, masih Bu. Yang tadi dulu, yang keterangan nomor 1 tuh, yang di halaman 124, keterangan selisih nomor 1. Nah, itu kira-kira kalau punyanya PT Pelita, memangnya harus dicatat atau enggak sama klien? Harusnya sih enggak Bu, kalau menurut kelompok kami. Harusnya gimana? Iya atau enggak? Enggak. Enggak ya? Iya, harusnya enggak ya, karena ya di sini kan memang keterangannya minim ya, cuman dari statementnya ini kan milik PT Pelita. Dan saya agak lupa sih apakah di awal ada keterangan misalkan si PT Pelita dengan PT Subus ini hubungannya apa. Tapi kalau yang saya tangkap mungkin afiliasi ya, seperti itu. Jadi yang yang 6 juta ini sebenarnya sudah benar, nggak perlu dicatat, tidak perlu ada di pembukuan. Tapi ya kebetulan uangnya memang masih ada di bawah pegangannya si kasir, belum dipisah gitu ya. Seperti itu. Jadi yang 1. Kemudian coba lanjut ke kelompok 1 deh. Nada, gimana nada? Nada kalau untuk, ada nada? Ada, Bu. Ya, untuk yang keterangan selisih di halaman 124, nomor 2. Nah, kira-kira ini kalau kelompok nada, meskipun belum tentu ngerjain bagian ini ya, apakah yang 19,9 ini dikoreksi juga atau gimana? Yang di kelompok kami hasilnya juga sama, Bu. Oke, nah terus kalau setelah tadi yang sempat saya review ya, yang dari keterangan dari buku, berarti yang untuk kondisi 2, keterangan selisih nomor 2, yang selisih 2 juta ini menurut Nada gimana? Perlu dikoreksi atau enggak di pembukuan? Nggak perlu, Bu. Ya alasannya? Ini saya mute aja ya, saya chat aja, ini lagi azan soalnya. Alasannya apa? Karena itu masuk ke 7 Januari, Bu.
Oh iya, oke Nanda, satu lagi. Yang giro tadi gimana tuh yang giro? Yang 11,9. Yang giro juga tidak perlu dikoreksi, Bu, karena belum dikliringkan. Oke, karena belum disetor ke bank ya. Umumnya kan ketika dia setor baru dia dibukukan gitu ya. Iya, Bu. Kalau jatuh tempo kan nggak ada hubungannya sih ya. Jatuh tempo itu kan bisa bisa apa? Dicairkan kan gitu ya sebenarnya ya pencairannya. Oke baik. Jadi yang untuk kas besar ini saya rasa sudah clear ya. Jadi meskipun ada ketika melakukan stok cash of name gitu ya, ada menemukan ada perbedaan, terutama kalau ya baik itu lebih atau kurang ya. Jadi mesti ditelusuri dulu penyebabnya apa. Kemudian intinya melakukan koreksi itu kan untuk ya menyamakan posisi tadi ya antara yang cash dengan yang di pembukuan. Tetapi dilihat lagi tadi kenapa dia bisa ada cash yang ada di tangan ini. Kalau kasusnya ini kan lebih, terus sebenarnya ini untuk kasus cash yang berlebih ini apakah memang menjadi apa istilahnya itu merupakan asetnya perusahaan gitu ya, sehingga harus dicatat di pembukuannya perusahaan. Mungkin kita break dulu ya 10 menit ya. Kita break dulu 10 menit, nanti lanjutnya dengan ini ya, jurnal-jurnal, kemudian masih ada yang apa tuh, TOC itu ya. Oke, kita break dulu 10 menit sampai jam 12.20 ya kalau di sini ya. Jadi untuk schedule C yang kas dan setara kas ini, untuk saldo per kliennya bisa dilihat di buku 2 halaman 83. Sesuai diskusi yang tadi, jadi selisih dari kas besar yang kelebihan catat itu nggak perlu dikoreksi gitu ya. Ya, betul. Ya. Jadi jumlah per auditnya tetap 3 juta. Lalu yang kas kecil ini di parenya ada tadi di atas berita acara pemeriksaan uang kas kecil itu ada kekurangan catat 200.000. Jadi jumlah per auditnya 1.800.000. Oh iya, ini tidak perlu dicatat yang tadi ya, yang kas besar, tapi sebaiknya di catatan pemeriksaan di ini ya, dicantumkan gitu bahwa bisa melakukan cash of name ya. Terus kan merefer udah di berita acara untuk kas besar ada selisih, tapi selisih itu sudah ketahuan penyebabnya apa dan tidak perlu istilahnya tidak perlu dipare gitu ya. Itu aja sih. Oke, silakan dilanjut. Baik, Bu. Selanjutnya ini pare dari Bank CAB itu tadi yang di C3.1. Dijumlahin debitnya sama kreditnya. Jadi jumlah per auditnya 13.391.410 sama yang Bank Popo itu dari schedule C4.1. Jadi jumlah per auditnya 37.092.640. Jadi untuk jumlah per auditnya 55.284.050 ya. Di sini ada catatan pemeriksaan. Yang pertama, atas selisih saldo kas kecil saat dilakukan cash count, mendebit piutang lain-lain dan mengkredit kas kecil
sebesar 200.000. Lalu yang kedua, setoran clearing dengan kode 885701 belum dicatat perusahaan sehingga mendebit pada piutang sebesar 10.600.000. Yang ketiga, perusahaan belum mencatat pendapatan bunga Bank CAB, jadi mendebit Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500. Terus belum ditemukan Bank CAB. Jadi mendebit biaya administrasi CAB yang